Baik, Masya Allah, Tabarakallah, kita masih di Damai Indonesiaku dan saya sekarang sudah bersama jamaah yang kebetulan ini mahasiswi ya, mahasiswi. Nah ngomong-ngomong tentang mahasiswa, ini juga pernah dengar nggak kasus di tahun 2023 yang terjadi di salah satu mahasiswa di Indonesia, negeri lagi nih. Ini membunuh adik kelasnya gara-gara si kakak kelasnya ini hidup konsumtif, hidup mewah sampai terlilit hutang dan tidak bisa membayar kos-kosannya. Kemudian membunuh adik kelasnya gara-gara nggak dipinjemin hutang dan adik kelasnya memang cukup kaya. Nah ini ternyata bisa mengakibatkan sesuatu hal yang fatal. Memang ketika hidup boros sampai bisa mengakibatkan membunuh orang ya. Nah ini karena hutang. Tapi ini ngomong-ngomong Bilkis punya utang nggak Bilkis? Enggak Pak, insya Allah. Janji, benar? Benar. Serius? Serius. Nah kalau nggak punya utang langsung aja ditagih mumpung ada kamera nih. Oke, Bilkis ada yang mau ditanyakan? Iya ada Oke, yang silakan. tanyakan. Ini kebetulan langsung dijawab oleh Pak Rektor, Masya Allah. Silakan Bilkis, insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Syafi'i Antonia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya. Saya kan sebagai mahasiswa di Institut Tazkiyah. Bagaimana agar diri saya mampu menjadi mahasiswi mandiri dan mampu mengatur keuangan? Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Syafi'i Antonio. Baik, saya ingin kasih teori sekaligus praktek. Teori dulu ya. Sekaligus juga merespon dari Ustadz Sofyan tadi yang ada kakak beradik saking terlilit hutang. Betul. Sehingga membunuh adiknya. Juniornya. Ya memang ketika Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, sesungguhnya orang yang boros, yang tabdzir itu adalah saudaranya setan-setan, bukan setan satu, syayatin, setan. Kenapa? Karena memang kalau kita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, spending, beli, akibatnya itu banyak. Yang pertama akan selalu kehabisan uang sebelum gajian lagi. Oke. Yang kedua, karena kita tidak ada perencanaan, yang kebutuhan primer tidak terpenuhi semuanya. Karena kita banyak jajan, kemudian banyak namanya impulsive buying. Nah, saya kasih tahu ilmunya yang baru. Apa itu impulsive buying? Impulsive buying itu jikalau Ustadz Taufikur Rahman pergi membeli minyak wangi, cakep. Kemudian sampai di warung, tadinya mau beli minyak wangi aja. Taunya beli permen, beli kerupuk, beli keripik, beli roti yang enggak direncanakan semula. Namanya itu impulsive buying. Ini bahaya. Jadi jikalau kita sudah mau beli minyak wangi, ya udah minyak wangi aja. Nah itu juga bisa boros. Karena tidak ada perencanaan dan tidak ada anggaran. Yang ketiga bahayanya itu adalah jikalau kita didorong untuk ingin ini, ingin itu, bisa-bisa mendorong untuk mendapatkannya dengan cara yang haram. Nah kenapa para pejabat atau sebagian pejabat itu gajinya sudah besar, rumahnya dikasih pemerintah, mobilnya dikasih inventaris tetapi masih korupsi aja? Boros. Apalagi jikalau terbang ke sana ke sini pakai private jet. Lebih boros lagi. Oke. Yang keempat, jikalau boros terus pasti tidak punya tabungan emergensi. Apakah itu tabungan emergensi? Jikalau anak sakit, mertua harus dioperasi, adik ketabrak motor. Gimana itu caranya? Kan gak ada tabungan. Otomatis pergi ke yang berikutnya, korban pinjol. Jikalau sudah pinjol, ditelepon terus, kemudian KTP-nya ditebar di sosial media, jadilah stres. Ketika sudah stres, jatuhlah bunuh diri atau membunuh yang lain. Tuh, ini 7 tahap membenarkan Al-Isra 27. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi jikalau sudah tabdzir dan boros, dari mulai tidak ada uang, dari mulai tekor terus sampai kepada pinjol dan stres, ujungnya bisa membunuh. Dan setan akan sorak-sorai di ujung sana. Bagaimana sebagai mahasiswa-mahasiswi kalau di Tazkiyah, mahasiswa-mahasiswi dianjurkan
tidak minta ke orang tua. Dan jikalau bisa ngirim duit ke orang tua. Gimana caranya? Gampang aja. Karena di Tazkiyah ada travel, adik bisa jualan umroh. Dan insya Allah jikalau nanti bisa menjual umroh 20 atau 15, itu bisa pergi umroh. Masya Allah. Jikalau uangnya nggak dipakai pergi umroh, bisa ngirim ke orang tua. Itu satu. Nah yang kedua, alhamdulillah Pak Syafi'i nulis ensiklopedi. Ada yang 5 jilid, ada yang 4 jilid, ada yang 8 jilid. Misalnya, ini sih bukan iklan tapi promosi. Titip pesan aja Titip lah pesan gitu. aja. Ini tapi contoh, Oke. kalau di sini itu anak mahasiswa bisa menghasilkan uang, ada produk, tidak perlu dibawa-bawa. Kemudian hanya butuh 5 menit. Kalau berhasil jadi pinter, kalau gagal dapat pahala. Masya Allah. Kalau ada yang pesen nggak perlu dikirim, kalau orang bayar nggak perlu ditagih. Ini aneh bin ajaib. Nah, apakah itu namanya jualan ensiklopedi? Supaya bisa itu baca dulu, kemudian dikirim pakai Instagram, orang beli, kemudian dapat uang. Misalnya harganya 3 juta. Dapatlah penjualan 3 juta, nanti ada yang nagih. Barangnya dikirim sama delivery, yang 1 jutanya 35%-nya dikirim ke Mbak Bilkis, masih di perpustakaan. Karena baca hadis jadi pinter, karena baca ayat jadi berpahala. Itulah yang bisa menjadikan bisa nabung selama kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, kita akan teruskan kembali pemirsa, masih ada satu segmen lagi. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia Aku.